Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin perkenalkan, nama aku Rizky Nopriyama. Pada hari ini di obrolan santai kita, aku sebagai podcaster dan juga aku hari ini mengundang seorang mentor yang tentunya aku sering cerita dengan beliau berkaitan dengan dunia bisnis, dunia profesional maupun dunia community gitu ya. Jadi ada Bang Hijrah. Halo Bang Hijrah. Halo Rizky. Dan halo semua teman-teman semua. Kita manggilnya teman-teman aja, Bang. Oke, halo teman-teman. Jadi memang nggak ada panggilan yang khusus gitu ya. Jadi belum sayang ya, belum ada panggilan sayangnya ya. Nggak ada. Oke. Masih teman-teman kita ibaratnya masih jauh tapi nanti bakal kenalan di sini gitu ya. Oke, nih kita berharap teman-teman nanti bisa tahu kita dan bakalan ngikutin kita nanti ya. Benar. Jadi hari ini tuh kita ngomongin tentang why-nya Bang Hijrah gitu ya. Jadi ibaratnya hari ini tuh Bang Hijrah dikenal sebagai creative planner, community developer, dan mungkin kalau teman-teman lihat background kita hari ini ada di Markas The Leader. Oke. Yang merupakan salah satu organisasi kepemudaan di Aceh ya, yang pernah Bang Hijrah dan teman-teman dulu cetuskan, dan Rizky pun udah bergabung juga di dalamnya. Mungkin Bang Hijrah sekarang kesibukannya apa aja, Bang? Kalau sekarang lebih banyak main di komunitas ya. Jadi kayak ngelihat nih komunitas apa yang punya masalah tapi dia juga punya potensi, jadi ngembangin ke situ. Kalau sekarang lagi ngembangin komunitas teman-teman tuli tunarungu di beberapa tempat di Indonesia. Kemudian pengrajin untuk industri kreatif yang basicnya ke komoditas alam seperti kelapa dan segalanya. Terus ada eceng gondok dan sekarang lagi riset di songket gitu ya, songket Aceh. Songket Aceh. Riset berarti abang pengen promosikan songket Aceh gitu. Jadi ini lagi inventaris motif-motif songket Aceh apa aja yang kita punya, terus ceritanya gimana, inspirasi mereka orang zaman dulu itu ngebuat desain motif itu gimana. Lagi ke situ nanti juga bakal ada pengembangan ke komunitasnya untuk ke fashion dan juga edukasi masyarakat sebenarnya. Oke. Berarti lebih ke community development-nya gitu ya. Community development. Oke, mungkin sebelumnya kalau kita dulu pertama kali kenal ya Bang ya, itu kan waktu itu Abang pernah ikut sebagai Hawk Prize di Tokyo, dan waktu itu juga Rizky kebetulan ikut yang di Vietnam, dan di situ kita kenalan. Nah, project yang dulu Abang buat itu namanya Plus Indo ya Bang? Plus Indo. Nah, itu masih bergerak sampai sekarang? Masih jalan, itu juga pengembangan komunitas teman-teman tuli tunarungu ya di Indonesia. Itu project yang saya dan istri ngerjainnya, jadi kolaborasi antara saya dan istri dengan produk kreatif tapi juga ngebantu isu atau konservasi hewan langka di Indonesia. Jadi produk kreatifnya itu ngebantu untuk edukasi ke anak-anak sekolah yang ada di habitat hewan langka tersebut. Oke, berarti waktu itu memang udah istri atau belum waktu calon ya? Sudah istri, jadi sambil bikin proposal bisnisnya bareng, kemudian akhirnya propose untuk nikah juga. Oh baik. Jadi dua propose ya? Agak sedikit modus sebenarnya. Iya. Oke, jadi kan berarti kalau sebelumnya Abang mungkin dari SMP SMA dulu di mana, dan waktu kuliahnya Rizky dengar kan juga di luar nih. Nah itu gimana ceritanya? Kalau SD SMP itu di Sabang karena saya asalnya dari Sabang. Kemudian karena dapat nilai yang bagus itu kayak dari sekolah nih, ayo kamu mewakili Sabang ikut seleksi ke SMA Modal Bangsa. Akhirnya nggak mau, ternyata kayak ini sekolah ternyata terlalu bukan sekolah impian yang kayak ngerjain sesuatu yang eksak, hitung-hitungan itu bukan saya banget. Tapi karena kayak mewakili sekolah nih, kamu harus mewakili Sabang. Dan ternyata lolos ke sana, akhirnya melanjutkan sekolah ke sana. Jadi menyesuaikan lah dan bersaing dengan teman-teman terbaik seluruh Aceh. Nah dari situ tuh belajar bagaimana caranya mewakili daerah dan melanjutkan Sabang. Ya daerah Kota Sabang, kemudian melanjutkan ke jurusan impian gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya nyari arsitek karena senang dengan desain, tapi kok kayaknya arsitek terlalu banyak hitungan juga. Cari yang desain yang nggak banyak hitungannya, akhirnya ngambil perencanaan wilayah kota. Itu ngambilnya dapat di Universitas Brawijaya di Malang, dan belajar bagaimana caranya mengolah kota ini biar bisa atau layak dihuni sama masyarakatnya gitu sih. Berarti latar belakangnya PWK gitu Bang ya? Itu terus Abang yang Rizky dengar di Asian Pacific University itu S2 atau S1 lagi di tempat lain? S2 sih sebenarnya. Jadi sebenarnya karena udah jalan nih untuk pengembangan masyarakat
Kalau selama ini kota itu kan ditata lebih banyak ke infrastrukturnya. Jadi kalau saya sendiri lebih kayak ngambil kenapa nggak komunitasnya nih yang kita gerakin. Jadi ngebentuk kota itu nggak cuman infrastruktur, tapi juga mulai dari masyarakatnya. Nah setelah jalan itu berapa komunitas jalan, termasuk kalau saya kan fokusnya di pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian ngelihat ada potensi yang kita lagi kembangin dengan pemerintah Aceh saat itu untuk pariwisata halal. Jadi Aceh lagi branding sebagai daerah pariwisata halal, dan saat itu Jepang lagi ngembangin juga nih dan menang juara 1 sebagai tujuan wisata halal dunia versi negara non muslim. Akhirnya kayaknya bisa nih bikin riset dan apply aplikasi beasiswa ke sana. Jadi dapatlah beasiswa untuk riset pariwisata halal di Jepang. Kalau boleh tahu beasiswa apa nih Bang? Beasiswa pemerintah atau? Beasiswanya dari kampus. Dari kampus. Gitu, ya. Berarti dari IPU-nya sendiri. Dari IPU-nya sendiri. Menarik sekali. Nah, berarti Abang nih fokus ke PWK di sana apa spesifiknya mungkin? Lebih ke tourism halal tadi berarti? Iya, sebenarnya kalau dibilang fakultasnya dia masuk ke ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Social science, tapi ada penjurusan yang fokusnya ke tourism and hospitality. Nah dari situ tuh banyak tematik ya sebenarnya ya, salah satunya halal tourism. Oke, siap. Nah mungkin teman-teman sedikit mengilas. Jadi kan tadi kita udah ngomongin banyak berkaitan dengan tourism juga, dan kebetulan Bang Hijrah juga sebenarnya ikutan duta apa? Kalau Duta wisata. Duta wisata. Jadi gimana cerita kok di duta wisata Bang? Abang? Kalau itu juga sebenarnya karena ilmunya PWK ya. Jadi ngelihat kotanya ini gimana caranya. Kalau Malang sendiri dia terkenal sebagai kota pariwisata, dan lebih terkenal sebagai kota kuliner. Padahal sebenarnya Malang ini punya banyak potensi, nggak cuma kuliner doang gitu. Kalau kita main ke suatu kota, kita makan kuliner dan bawa pulang selesai sebenarnya. Jadi ada beberapa produk kota Malang itu yang sebenarnya bisa dikembangin dan belum terbranding bagus. Akhirnya ngeliat kayaknya ini bisa dikonsepin nih, sebagai seorang perencana mulai desain, tapi kayaknya untuk masuk konsep kita ke pemerintah sebagai mahasiswa yang bukan siapa-siapa, apalagi dari daerah luar, itu kayaknya agak sulit. Akhirnya kepikiran kenapa nggak ikut pemilihan duta wisata di sana. Jadi ikutlah. Pas saat itu juga barengan ada pemilihan duta wisata Kakang Mbak Malang gitu ya. Jadi daftar, targetnya sebenarnya cuman untuk sounding ide pengembangan pariwisata Kota Malang itu aja sih. Benar-benar. Dan hasilnya Abang terpilih jadi Duta Wisata Malang. Namanya Kakang Mbak Malang. Kakang Mbak Malang. Berarti itu awal mula memang niat Abang dalam membangun pariwisata gitu sebenarnya. Iya, jadi ada konsep pengembangan pariwisata Kota Malang yang kita konsepin. Dan ternyata juga juri di sana itu tertarik dengan konsepnya diaplikasiin dan di launching bareng, saya terpilih jadi duta wisatanya gitu. Siap. Nah kita udah tahu nih sekilas apa kegiatan Bang Hijrah, kemudian latar belakang Bang Hijrah sendiri. Nah mungkin seringkali Bang orang berpikir tentang kalau misalnya mau ngembangin diri, seringkali berpikir kayak aku nih nggak punya privilege gitu, ataupun kayak aku nggak dari minus kali gitu, dan merasa kayaknya untuk menuju seperti orang-orang kebanyakan sukses itu perlu adanya privilege. Nah kalau dari Bang Hijrah, pandangan Abang tentang privilege gimana? Kalau dulu tuh ngerasa privilege itu jadi beban gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan yang sebenarnya kayak ini impian saya, tapi gara-gara privilege itu kayak aku nggak akan ngambil ini gara-gara privilege gitu. Jadi ada beberapa kasus yang kayak aku tuh nggak mau dianggap sebagai anaknya bapak gitu, karena kalau dengan atas nama bapak ini bakal dapat privilege yang lebih gitu. Jadi kayak ngelihat kalau aku ngambil ini bisa jadi ada omongan, si Hijrah anaknya si ini gitu. Jadi beban juga sebenarnya. Akhirnya kayak ya udah pengen gerak itu ya jalan sendiri aja dulu gitu. Jadi kayak usaha dengan kemampuan sendiri, tanpa ada privilege yang didapat atas nama orang tua gitu ya. Jadi ke situ, jadi akhirnya nyobain, aku punya kok potensi yang bisa dikerjain gitu, tanpa harus ada iming-iming dari atau nama orang tua. Orang tua sendiri. Nah pasti kalau cerita orang tuh beda-beda. Jadi ibaratnya ada orang yang punya latar belakang, punya privilege, ada yang enggak gitu ya. Berarti kalau dari Abang sendiri mikirnya sekarang berarti bergerak di bidang yang di luar dari itu, berarti Abang memang cari sendiri jalannya atau gimana? Akhirnya memang nyiptain sendiri ya. Jadi ketika ngelihat, sebenarnya juga memulainya itu agak telat ya. Jadi dulunya yang
termasuk orang yang introvert yang nggak suka ngobrol sama orang lain, lebih seneng kayak udah untuk diri sendiri aja cukup, dapat nilai bagus, dapat jurusan yang bagus, udah itu aja cukup, dapat kerjaan nanti yang bagus gitu, udah selesai. Tapi di akhir perkuliahan itu ngerasa kayaknya cuman sekedar bagus untuk diri sendiri aja nggak cukup gitu. Jadi kalau bisa kita punya sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, itu kayaknya lebih berarti gitu. Akhirnya memutuskan, oh kayaknya aku nih senang di dunia pariwisata. Nah, gimana caranya aku punya potensi senang dengan desain grafis yang nantinya bisa dikombin sama pariwisata, akhirnya jalan bisa bermanfaat buat banyak orang gitu sih. Oke. Berarti ada skill abang di sana, ada need di sana gitu ya. Betul. Itu kira-kira ikigai abang nggak? Kalau misalnya sekarang, mungkin sekilas ikigai itu kayak konsep self love ya bang ya. Lebih self love sebenarnya respect ya. Respect. Oke, respect gitu. Abang berarti sekarang memang mencintai apa yang abang kerjakan? Senang dengan apa yang dikerjain, terus juga sebenarnya karena konsep ikigai ini kan juga konsep yang dipakai di daerah tempat kami tinggal di Jepang, di Kyushu dan Okinawa. Kenapa banyak orang-orang ngerasa orang-orang di sana itu bisa hidup bahagia dan panjang umur, gitu. Jadi sebenarnya adalah bagaimana caranya mereka mengambil sesuatu yang mereka senangi, kemudian itu dikerjakan dengan sepenuh hati, dan dia ngelihat apa yang mereka kerjakan itu berdampak buat lingkungan. Gitu. Jadi konsep ikigai sebenarnya adalah itu. Jadi bagaimana dia mengambil sesuatu yang dia senangi, kemudian dia kerjakan dengan sepenuh hati, dan dia ngelihat apakah yang dia kerjakan itu berdampak baik untuk lingkungannya sekitar dia. Dan impactnya mungkin kalau dibilang finansial itu bukan tujuan utama, tapi itu akan dapat dengan sendirinya ketika dia sudah melakukan itu dengan senang hati dan melakukan dengan sebaik mungkin. Oke, benar-benar. Berarti memang betul-betul mencintai yang dikerjakan gitu ya, dan bermanfaat bagi sekitarnya. Ya, dan impact satu lagi itu yaitu tadi bahagia dan panjang umur. Nah, tadi kan Rizky berarti udah dengar transformasi abang nih, yang awalnya memang untuk diri sendiri, yang kayak impiannya pun memang untuk diri sendiri ya kan, hidup dengan tenang ya kan, santai, sampai akhirnya abang bertransformasi untuk berikan dampak ke orang-orang. Nah, itu berarti sebelumnya waktu abang sendiri itu abang punya impian apa gitu? Apa mungkin jadi dokter waktu itu atau pengen jadi apa? Saat itu ya pengen jadi apa ya, orang yang bikin desain yang bisa dipakai sama orang lain, tapi cuman urusan kerjaan aja. Jadi kayak aku seneng nih desain, terutama untuk desain bangunan lah ya, karena pengen jadi arsitek. Jadi rumah-rumah yang saya desain itu pengennya dipakai sama orang, dapat duit, udah selesai gitu. Tapi nggak ngelihat ternyata dengan desain itu punya dampak yang besar, nggak cuma ke orang, tapi juga bisa ke lingkungan, bisa ke masyarakatnya, dan bisa ngerubah dunia sekalian gitu. Iya benar. Berarti desain ini skill yang abang udah punya sejak SMP SMA atau? Desain ini kalau dulu sebenarnya sempet sekolah TK itu ngikut abang yang kedua gitu. Abang kedua itu sebenarnya kami punya selisih 2 tahun. Tapi karena dia udah masuk TK, ikut masuk TK. Dia lulus TK, pengen lulus TK juga. Tapi pas mau masuk SD, kehalang usia. Jadi, nah itu ada gap year sebenarnya. Kalau istilah kita ada gap year. Kalau mau ke SMA, ke kuliah kan biasanya udah aku ngambil gap year dulu. Nah ini TK ada gap year-nya juga. Nah selama gap year itu ngikut bapak ke kantor kerja. Nah bapak orang keuangan. Dia sambil ngantor dia ngajarin, nih loh cara bikin gambar ikan, karena di Sabang tuh biasa kalau anak-anak belajar gambar tuh gambar ikan laut. Nah itu jadi senang kayak ngegambar, kayak gini caranya ngegambar. Jadi bapak itu termasuk orang yang paling berjasa sih, mengajarkan menggambar awal gitu. Jadi karena kayak menyenangkan ternyata menggambar ini, baru ikut lomba lukis, lomba gambar, sampai akhirnya sih senang jadi hobi yang bisa berbayar gitu. Benar akhirnya desain itu jadi modal abang ya sampai hari ini. Berarti TK SD itu abang suka menggambar. Nah transformasi ke desainnya itu memang SMP SMA pun abang juga di bagian itu, dan organisasi abang sebagai desainer gitu? Enggak juga. Ini juga sebenarnya kesalahan ya. Jadi komunitas kita tuh sedikit memaksa, kayak kamu tuh harus baik di akademis gitu ya. Jadi orang-orang yang kayak saya itu yang seneng desain, seneng gambar itu kan termasuk orang yang aktif otak kirinya ya, artnya ya. Jadi
sebenarnya nggak relate sama dunia ini. Kayaknya kamu tuh harus bisa prestasi matematika, fisika, kimia yang kayak ini apa, terus akhirnya masuk ke SMA yang ternyata isinya itu semua gitu, yang harus belajar fisika, kimia, matematika, harus nilai bagus. Kayak oke. Itu akhirnya hobi menggambar, hobi mendesain itu nggak dikerjain gitu. Jadi sempat SMP dan SMA itu nggak ngerjain itu, baru lanjut lagi kuliah. Oke, di kuliah ini baru abang mengeksplorasi hobi abang gitu. Benar. Ya. Nah, jadi mungkin sekali juga kita kilas di markas kita ini di Leader. Nah, ini abang bentuknya ini pas kuliah S1 kah atau S2 atau gimana? Jadi The Leader ini muncul selesai kuliah, selesai tugas dari Kakang Bayu. Itu selama setahun di Kota Malang, kemudian menang di Jawa Timur jadi Raka-Raki. Itu sampai setahun juga 2008. Nah, dari 2008 ngerasa kayaknya sudahlah waktunya mengabdi ke kota sendiri gitu. Jadi dari Jawa Timur balik ke Aceh 2008 dan ngelihat kayaknya Aceh punya potensi yang bagus nih. Setelah tsunami kita sudah tenang, sudah damai, tapi kok kayaknya banyak masalah yang harus diselesaikan. Cerita mau bikin usaha Pio Design, itu tuh banyak banget tantangannya. Dibilang udah Jerah, kamu nggak akan berhasil, stop aja, mending kamu kerja di kantoran, nggak perlu mikirin orang lain, kerjain apa yang kamu bisa kerjain, dapat gaji, udah selesai gitu ya. Tapi karena sudah banyak belajar di Malang, di Jawa Timur, kayaknya konsep ini bisa dikembangin di Aceh gitu. Walaupun memang tantangannya di Aceh berat banget. Kayak teman dekat sendiri bilang udah Jerah, nggak usah ini mimpi terlalu tinggi, terlalu cat langit katanya. Jangan terlalu idealis. Terlalu idealis mungkin ya. Mungkin di saat itu kita juga ngadepin Aceh ini krisis kepercayaan ya. Jadi setelah konflik, setelah tsunami itu banyak orang-orang yang datang ataupun orang-orang di kita itu yang omongan dan tindakan itu berbeda gitu. Jadi mungkin banyak yang kayak ngasih, ayo dong kamu ngerjain ini, kamu bisa ini, tapi dia nggak ngasih contoh, terus yang dikerjain berbeda gitu. Nah pas kita ngomong kayak, oh aku pengen buat konsep Pio Design itu kaos dengan desain yang lucu, kualitasnya premium. Itu belum ada di Aceh dan mereka nggak kebayang juga. Jadi akhirnya mereka yang udah kayaknya nggak bakal berhasil, yang di pasar gitu-gitu juga gitu kan. Jadi mending masuk kantor ngerjain pekerjaan dapat duit, tapi kepikiran kayaknya nggak bisa gitu juga gitu, karena ini sebenarnya masalah yang bisa kita selesaikan. Akhirnya ngerjain sendiri, apa yang diomongin buktiin dulu gitu. Jadi akhirnya Pio itu jalan dan buktiin ke orang-orang bahwa apa yang saya omongin itu bisa jalan sebenarnya, yang kalian bilang itu nggak benar gitu. Jadi akhirnya buktiin jalan dan memang ada progres. Sambil Pio ini jalan, ketemu dengan orang-orang yang punya kisah yang sama. Jadi kalau dulu dibilang saya bukan orang Aceh, orang aneh. Orang aneh. Beda tipis sebenarnya. Plesetan C ke N gitu. Jadi saya orang aneh. Gimana caranya saatnya menganehkan orang Aceh yang lain gitu. Tapi dengan versi yang positif gitu. Jadi Pio ini udah jalan dan ketemu dengan anak-anak Aceh yang aneh lainnya. Kita akhirnya buat komunitas The Leader dengan background yang berbeda gitu ya. Jadi kita kumpulin, tapi juga karena saya ahlinya di marketing, branding, itu bikin komunitas ini nggak cuma sekedar komunitas yang biasa aja, tapi ada nilai jual yang berbeda daripada yang sudah ada gitu. Jadi akhirnya kita coba konsepin dengan katanya Bung Karno, beri kami 10 pemuda akan kita goncangkan dunia. Jadi kita kumpulin 10 orang nih. Terus dengan konsep Power Ranger. Jadi Power Ranger warnanya beda-beda, punya kekuatan berbeda-beda, tapi barengan kita bisa nyelesain atau ngalahin monster lah ya. Kalau di Aceh mungkin monsternya ini adalah sebenarnya ego-ego orang-orang yang menganggap mereka itu benar dengan pernyataan mereka yang aneh tapi salah gitu. Paham. Gitu. Jadi konsepnya Power Ranger, Bung Karno plus satu lagi JKT48. Jadi saat itu JKT48 lagi happening banget. Benar. Versinya per generasi gitu ya. Jadi kita coba kumpulin satu generasi ini, kita godok bareng. Dan kalau JKT48 kan di Idol you can meet every day. Nah kalau The Leader ini, The Leader you can meet every day sebenarnya. Jadi kita buat 10 orang itu
biar semua orang bisa ketemu the leader di mana aja dan ketemu setiap hari dengan the leader ini gitu. Benar. Gitu sih, dan kita berkumpul dengan berbagai macam background yang berbeda sambil kita riset sebenarnya yang dibutuhin anak-anak muda di Aceh apa. Barulah muncul program Dreammaker Camp. Oke, itu program pertama. Oke. Jadi itu lebih kurang melatih yang tadi ya, perspektif anak muda yang aneh tadi itu dituangkan di Dreammaker Camp. Jadi kita pengen konsep kita ini, karena kita juga ngelihat di Aceh banyak anak-anak muda Aceh yang pengen mewujudkan mimpi tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, si 10 anak muda ini sudah mewujudkan mimpi mereka masing-masing gitu. Saatnya ini kita ngumpul bareng, kita bagikan ke anak-anak muda Aceh lainnya gitu. Sip. Berarti itu sekarang lebih kurang karena 2022 udah 11-12 ya Bang? Lebih kurang belasan tahun lah ya. Iya, belasan tahun. Nah itu dari Abang sendiri berpikir memang The Leader ini bakal puluhan tahun ke depan nggak? Dalam artian konsep, karena kan kalau kita ngomongin komunitas ya Bang ya, mereka yang menggerakkan komunitas kan isu yang utama tuh berkelanjutan. Betul. Jadi kebanyakan matinya di tahun ke-1, ke-2, ke-3 atau ke-5 gitu kan. Nah kalau The Leader kan udah lumayan lama dan sampai generasi ke-5 sekarang. Nah itu kira-kira dari Abang apa nih tipsnya supaya kalau teman-teman di sana mau buat komunitas yang berkelanjutan itu apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya dampak dari komunitas atau keberadaan kita itu. Jadi yang bikin semangat itu kalau The Leader, kita ngelihat progres dari apa yang kita kerjakan dulu. Jadi ketika kita ngumpulin Dreammaker Camp itu 50 anak muda Aceh plus Indonesia bareng di camp, dan sekarang mereka sudah menyebar dengan kegiatan mereka masing-masing, dengan mimpi mereka masing-masing. Itu kita ngelihat progresnya. Ternyata apa yang mereka ceritain di Dreammaker Camp dengan mimpi mereka yang sampai ada berapa itu dianggap sama keluarganya gila gitu, tapi mereka bisa mewujudkan mimpinya itu. Nah itu jadi semangat buat kita itu untuk bergerak terus gitu sampai ke generasi ini. Kita pas open itu kita juga nyari orang-orang yang sevisi kan. Benar. Dan kita coba godok teman-teman di The Leader sendiri, baru nanti setelah di tim The Leadernya jadi dengan visi yang sama. Dan sebenarnya tiap generasi juga beda-beda karakternya. Itu juga kita serahkan ke, tidak strict banget ke generasinya, dibebaskan untuk menjalankan mimpi mereka di dalam The Leader, kemudian disebarkan ke orang-orang lain. Nah ini yang akhirnya bisa jadi semangat juga buat generasi untuk terus bergerak gitu sih. Benar-benar. Oke, kita udah ngomongin dari aspek hidup Abang SMP SMA, kuliah, kerja. Nah sampai ini berarti kan Abang udah menikah nih Bang, udah punya anak juga ya kan. Nah karena kan orang sering kali bertanya terkait dengan, kalau sama Abang pasti how-nya lebih kurang kayak bagaimana sih Bang cara buat bisnis ini, atau bagaimana Bang cara buat ini kayak tadi kita bahas kan. Nah kalau ini Abang ketika Abang udah switching nih dari waktu itu Abang menikah waktu kerja memang ya, waktu sebagai freelancer atau creative planner, atau emang Abang waktu itu udah punya kerjaan tetap yang menghasilkan gitu, atau gimana? Saat itu sebenarnya jadi tenaga ahli DPR RI ya. Jadi kerjaan kantor sebenarnya di Jakarta, di Senayan. Cuma bisa mobile karena konsultasi dengan si bosnya. Jadi kayak, bos oke, saya nggak mau kerja di kantoran, saya bisa mobile ketika reses atau ini, karena saya pengennya targetnya ke komunitas buat ngembangin dapatnya di Dapil 2. Saat itu di Biren sampai Aceh Tamiang plus Benar Meriah dan Aceh Tengah. Cuma ada satu masa harus datang ke kantor, dan di saat itu ada acara pemilihan ataupun awarding untuk Franseda Award namanya programnya. Saya dan calon istri dapat nominasi. Saya di bidang pendidikan, istri di bidang kemanusiaan. Dan disitulah kami ketemu pertama kali. Jadi bukan bersaing, tapi kategorinya karena beda kan. Tapi kita ketemu di situ dan kayaknya bisa kolaborasi di program selanjutnya. Dan ternyata istri juga salah satu alumni di program YSEALI, namanya program ke Amerika. Dan saat itu saya lagi pengen apply program itu, jadi salah satunya untuk diskusi lah bareng untuk program itu sebenarnya. Program itu plus modus juga? Waktu itu belum. Saat itu belum modus. Masih perkenalan? Iya, masih perkenalan di awal. Itu YSEALI profesional Pak ya? YSEALI profesional. Waktu itu berarti Abang, ini berarti dalam artian kedua-duanya sama-sama punya
keinginan untuk berdampak bagi sosial gitu ya. Benar. Jadi kalau dari pandangan abang nih, apakah memang seseorang nih yang punya misi gitu kan untuk berbagi ke sosial, pasti kalau ketika memilih pasangan tuh banyak pikirannya antara memilih pasangan yang mendukung mimpinya sendiri aja, dalam artian enggak mencari pasangan yang sama-sama udah punya kegiatan sendiri kan. Kalau abang kan pasangan abang udah punya kegiatan sendiri, udah punya nama juga sendiri gitu. Nah kalau dari abang, kalau dari sebagai apa untuk memilih pasangan tuh gimana tuh? Kalau apakah harus melihat itu atau lebih ke orang yang tepat aja gitu? Karena ya kalau pengalaman pengalaman juga, karena ini ya caranya berbeda, setiap orang sebenarnya beda-beda. Ini memang kebetulan ketemu juga di situ, kondisinya memang mungkin membuat kita ketemu di saat yang tepat gitu ya. Okay. Dan kita juga nggak ada proses pacaran, saat itu ketemu, kita lagi ngobrolin program dan lulus di program yang sama di Amerika. Nah dari situ kayaknya ngelihat ini program ini nanti kedepannya berlanjutnya. Kalau di Amerika itu ada program yang diberikan dana hibah sebenarnya. Jadi ada semacam kemungkinan lebih besar dibantu sama pemerintah Amerika kalau bisa kolaborasi antar alumni. Nah akhirnya di situ tuh kayak ngobrol, saya punya ide nih Mbak, buat boneka hewan-hewan langka di Indonesia. Gimana caranya kalau bisa dikerjakan oleh teman-teman tuli tunarungu yang Mbak itu kerjain gitu di kafenya. Jadi ide ini akhirnya disambut dengan, jadi akhirnya kolaborasi antara Pio Design dengan Finger Talk gitu ya. Nah, akhirnya jadi satu program namanya Plasindo. Nah dari situ ngelihatnya dia juga masih single, saya juga masih single, kayaknya daripada jalan nanti ada fitnah, dan dia juga responnya bagus, orang tuanya juga bagus, akhirnya sejalan untuk bisa nggak cuma sekedar bikin program tapi bisa sustain. Jadi program kerja jalan, program keluarganya juga jalan. Masya Allah. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti empatnya dapat lah Pak ya, keturunannya, agamanya, kecantikan sama ini juga dapat. Oke, nah berarti ini udah lumayan ngeringkas hidup nih Bang ya dalam cerita ini gitu kan. Nah kalau abang pribadi, ketika abang kerjain itu kayak pasti banyak pandangan ya Bang, ketika abang bangun The Leader mungkin, atau ketika abang berkarir kan ibaratnya kan kita nggak ke jalur yang memang pandangan orang-orang, seperti misalnya harus kerja di perusahaan atau misalnya harus jadi PNS gitu dalam waktu kurun yang lama gitu tanpa ngerjain hal lain. Nah kalau abang pribadi gimana Bang nanggapin itu? Nah apakah memang ya udah abang kasih hasil dan that's all, atau ada hal yang abang pikirkan tadi itu? Kalau setiap orang sebenarnya beda-beda ya, tergantung pilihannya mereka masing-masing, dan kita juga menghargai siapapun itu. Kalau di dalam konsep filosofi Jepang itu ada namanya wabi sabi ya, menghargai ketidaksempurnaan siapapun itu, semua orang gitu ya. Jadi kita juga menghargai apapun pilihannya mereka gitu. Nah di sini kita ngelihat sebenarnya setiap orang itu punya peran masing-masing dan dilahirkan pasti punya tujuan masing-masing, asalkan bisa dikerjakan dengan sepenuh hati gitu. Jadi mungkin yang tadi dengan konsep ikigai, dia sudah memilih, dia harusnya mempertanggungjawabkan apa yang dia pegang gitu. Nah setiap orang punya peranan itu masing-masing, walaupun mungkin kecil perannya. Apakah misalnya kalau di perusahaan dia di bagian depan menyambut tamu atau bagian keamanan, kalau kita nganggapnya kayaknya perannya kecil, padahal ya itu memang perannya mereka itu sebenarnya kita butuhkan untuk bisa mendukung peran-peran besar lainnya, apakah di pimpinan ataukah manajer dan sebagainya. Itu sebenarnya setiap orang punya peran masing-masing dan saling mengisi satu sama lain gitu, dan dibutuhkan. Jadi setiap orang itu, kalau di Aceh dengan konsep The Light of Aceh, setiap orang itu punya cahaya masing-masing, dan ketika mereka menyalakan cahaya mereka masing-masing dengan perannya masing-masing, itu akan membuat dunia ini akan indah dengan bersinar gitu. Wih, keren banget. Termasuk kata-kata Muhammad Atta ya, Indonesia itu tidak akan besar karena berbesar di Jakarta, tapi lilin-lilin yang ada di daerah. Mungkin ini juga konsep tadi juga ini ya, termaksud bagaimana menerangkan lilin-lilin itu gitu ya. Benar. Ya keren sih Bang. Nah Rizky baru dengar juga nih konsep wabi sabi ya. Nah kalau abang pribadi, ini kan umur abang berarti udah sekitar 30-40 30 ya. Oke. Nah kalau abang nih balik gitu kan ke umur 20 tahun ke belakang gitu, kelamaan tuh, boleh lah. Kira-kira apa sih yang pengen abang sampaikan ke diri abang di masa lalu? Apa ya udah tetap jalanin hidup sih, karena memang kita jalanan hidup tuh ya masing-masing ya. Ada yang jalan cepat, ada yang memang
jalannya lambat, tapi dia nemuin satu titik ketika dia harus balik dan bisa memperkuat apa yang dia punya dan tujuan hidupnya dia temukan di waktu tertentu, itu ya kembali ke orang masing-masing. Yang penting dia sebisa mungkin ya, kalau kembali ke agama kita ya, menjadi orang yang bermanfaat. Iya, benar. Gitu. Jadi dari cerita Bang Hijrah kita bisa simpulkan kalau hidup ini tuh bukan kayak kita lari sprint gitu ya, tapi lebih kayak lari maraton. Nah, Rizky sering menemukan orang-orang yang terkadang dia insecure ke diri dia karena mungkin di umurnya yang 21, 24, 25 dia belum berprogres seperti kebanyakan orang yang sukses-sukses gitu. Nah, kalau menurut Abang di umur kita bilang lah 25 sampai 30 itu apakah ada kata terlambat gitu untuk maju gitu? Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, karena setiap orang itu punya cara. Kalau diibaratkan bunga itu mekarnya punya waktu yang masing-masing gitu ya. Dulu juga kayak mikir, ini harus nikah di umur 27 gitu. 27, tapi ternyata kayak 27 lewat, kok nggak ada ketemu jodoh yang pas. Malah munculnya di umur 35 gitu. Jadi di umur 35 yang datang malah orang yang luar biasa banget nih kayaknya. Dan itu diantar di depan muka gitu, langsung kayak, oh ini berarti nikah itu bukan cepat-cepat, tapi kalau bisa di waktu yang tepat dan orang yang tepat. Gitu. Itu salah satu keberhasilan yang saya rasain kayaknya, untuk jodoh dapat orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Ketika semua urusan sudah beres, ketemu di situ, dan ternyata ketika nikah itu jadi geraknya bisa lebih cepat. Kuliah ke Jepang, bisa dapat dana hibah dari New Zealand, terus bisa keliling banyak, ketemu banyak komunitas di seluruh Indonesia untuk konservasi hewan dan teman-teman tuli tunarungu. Jadi hidup kami tuh kalau ibaratkan Shinkansen tuh kejadian di waktu yang tepat gitu. Dapat kuliah, ketemu dengan komunitas yang benar, di kampus yang benar, dan banyak program yang akhirnya kita bisa jalanin bareng-bareng gitu. Dan itu terjadi, kalau dibilang telat, bisa telat menurut orang lain, tapi itu kita itu di waktu yang tepat gitu. Oke, kalau gitu, kalau misal Abang pribadi pernah nggak gitu merasa insecure gitu? Karena kan kalau bilang di waktu yang tepat, artinya mungkin Abang punya kesabaran gitu. Kayak misalnya menikah belum di umur 27, 28 belum, ternyata di 35 itu kan punya kesabaran juga berarti kan. Nah itu Abang pernah nggak merasa insecure gitu sama orang lain yang mungkin lebih cepat nikahnya atau lebih cepat dia di DPR, dia di presiden gitu atau? Tapi ini ya konsep sebenarnya apa ya? Itu Allah itu punya rencana yang baik buat kita dan muncul di saat yang tepat. Itu juga. Dan ada dalam satu fase tahun 2014 sempat operasi gigi dan lumpuh, kena saraf gitu ya. Jadi itu juga salah satu yang kayak ngerasa, kok Allah ngasih cobaan berat banget nih, lumpuh, ngerasa nggak bisa ngerjain apa-apa. Ini kayak ngerasa hidup ini sia-sia banget, nggak guna banget buat orang lain. Itu umur berapa Bang? Umur berapa ya itu ya? 20-an ya, 20-an lah ya, 28 atau 29. Ngerasa kayaknya kok Allah ngasih cobaan berat banget nih, tapi ketika saya punya support system yang bagus gitu. Jadi mama itu termasuk yang kayak, ya udah ini udah kejadian, ngapain ngurusin masalahnya, tapi gimana caranya kita ngelanjutin hidup, nyari solusinya gitu. Dan Allah itu ngasih cobaan ini pasti ada rahasia di balik itu. Dan ternyata ketika dipikirin ya hilang pendengaran itu akhirnya bisa ketemu dengan istri yang bekerja dengan teman-teman tuli tunarungu gitu. Terus hilang ingatan, ternyata akhirnya melatih untuk nulis dan akhirnya bisa nulis buku gitu. Terus apa ya, nggak stabil tubuh karena saat itu keseimbangan tubuh itu juga ini ya, jadi kayak lumpuh setengah badan, badan nggak bisa digerakin, kalau berdiri pun goyang. Ternyata ada tawaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk jadi panitia acara di Sel Raja 4. Dan itu saat itu badan lagi nggak stabil, tapi di atas kapal ternyata itu memang dibutuhkan untuk seperti itu kondisi itu. Dan akhirnya ternyata ini yang hal-hal yang kayak ini udah terjadi, tapi ternyata ada hal-hal yang membawa kita tuh arahnya itu ke sesuatu yang ternyata Allah itu membawa kita ke jalan yang seharusnya gitu. Benar. Kalau Rizky Bang pernah relate sama salah satu buku Bang ya, Magnet Rezeki. Itu dibilang ibaratnya ketika diberikan rezeki itu kayak dikasih permen dengan bungkusan.
Terkadang kalau misalnya kita dikasih permen dengan bungkusan, tanpa bungkusan, kita kan nggak nerima permennya gitu kan. Iya. Nah tapi kalau dikasih bungkusan, maka bungkusan itu kita buang. Mungkin itu relate sama masalah Abang itu kan. Ketika ibaratnya itu masalahnya, bungkusannya kan. Ketika bungkusan itu dibuang itu jadi permen kan, yang mana Benar-benar. Jadi kita tahu indahnya permen itu di dalam setelah kita buka bungkusannya kan. Benar. Keren sih Bang. Nah, karena ini kita udah ngobrol panjang setengah jam, ngomongin banyak hal, termasuk juga filosofi hidup ya kan. Nah, mungkin dari Abang ada nggak pesan mungkin yang pengen Abang sampaikan dari kalangan muda ataupun dari kalangan yang seumuran dengan Abang? Apa ya? Teruslah berbuat baik sih sebenarnya ya. Karena banyak ketemu orang yang kemarin itu juga sempat magang di Amerika, itu dapat bos yang memang bergerak di kegiatan sosial. Dia juga pesan kamu tuh terus berbuat baik, karena dengan berbuat baik itu nantinya akan terjadi keajaiban gitu. Dan itu konsepnya general, yang siapapun itu mengerjakan apapun itu dengan potensi yang dia punya, selama itu bisa bermanfaat buat orang lain dengan niat yang baik, itu akan terjadi keajaiban. Oke, berarti mari kita buat keajaiban gitu ya. Jadi setiap orang bisa buat keajaiban gitu. Benar, dan ya kita nggak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan bawa kita ke surga nantinya. Benar. Oke, siap. Thank you banget Bang Hijrah. Dan juga mungkin Bang Hijrah insya Allah bakal berangkat ke Jepang ya Bang ya? Bakal pindah ke Jepang nanti, ke Tokyo. Bakal pindah ke Tokyo dengan keluarganya juga gitu ya. Dengan anak dan istri. Jadi mungkin semoga kita bisa bertemu lagi Bang Hijrah. Amin, mungkin secara virtual, tapi memang selama ini kerja selama 1 bulan ini kayaknya banyak ketemu orang dan pengen ninggalin legacy ya. Jadi kalau saya udah nggak ada di Indonesia atau di Jepang, itu setidaknya ada sesuatu yang mereka bisa kerjain di Aceh. Benar. Gitu sih. Ya mungkin podcastnya juga kenangan Bang Hijrah di Indonesia ya. Tentunya. Jadi kita pada hari ini mungkin terima kasih juga ke teman-teman yang udah nonton sampai habis. Apapun yang menjadi manfaat boleh diambil, tapi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan juga boleh diabaikan gitu ya. Boleh diabaikan atau kasih masukan ke tim kita ya. Iya benar. Oke, kalau gitu kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sorry. Enggak apa-apa, behind the scene langsung. Behind the scene kita kan udah capek nih ngobrol-ngobrol ya. Mbak Dace panas banget nggak sih? Iya benar, panas sih. Jadi mungkin kita minum ya. Boleh, Bro. Oke, ini apa? Kurma? Itu kopi. Kopi, baik. Ini Kurma. Abang mau kurma atau kopi? Oke, yang mana aja? Kayaknya kopi ya. Itu karena kurma. Di Aceh ini ada namanya tematemu. Ini kopi ya, varian kopi. Kita mesti cobain. Apalagi Banda Aceh lagi panas banget. Benar. Meskipun kita di ruangan tetap terasa banget. Karena emang udah banyak ngobrol, kita pasti rasa. Tapi gini, sebenarnya di Aceh kayaknya banyak anak-anak muda kreatif yang sudah punya ide buat ngembangin produk makanan. Ini kayaknya salah satu yang sedang berkembang di Banda Aceh. Kopi susu nih kayaknya Bang, ada susu-susunya. Ini yang ada kurmanya. Ini kebalik ya. Nice. Tapi enak nih. Enak ya Bang sih. Enak banget. Cocok sama udah selesai ngobrol ya. Kita podcast insya Allah Bang, nanti ke depan semoga nanti banyak minuman-minuman segar dari teman-teman lain. Dan ternyata nggak cuma minuman, ternyata makanan juga ada. Makanan juga. Kayaknya. Oh ada makanan juga. Oh kebetulan ada. Oke. Baik. Ini ada apa aja nih? Kita punya apa nih? Ada ayam. Oke, ini jadi ada mie goreng dengan ayam kayaknya ini ala-ala Korea ya. Jadi gochujang ya. Gochujang. Dengan ini favorit sih, biji wijen ya. Iya benar. Jadi kalau di Korea tuh banyak menu yang ditaburin dengan biji wijen. Nah, kalau itu ada apa aja? Kalau ini ada nasi goreng dan tentunya ada ya seperti biasa ya, kita pasti ditemani dengan telur. Ya. Dengan telur dan telur asin ya. Telur asin sama kerupuk. Jadi memang cocok kalau mau makan pagi ya atau makan siang gitu. Oke. Kalau kami biasa makan pagi nasi goreng gitu, Bang. Sama ini ada daging, Bang. Kayak daging kambing. Enggak tahu, itu mesti kita cobain. Iya. Oke. Gimana nih, kita cobain? Cobain aja. Enak. Bismillah.
Oke. Tapi emang betul enak sih.